Masih di Mata 4, sekarang kita kulik mata politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pencinta channel Mata 4. Kali ini saya Dani selaku MC di Mata 4 bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi yaitu Pak Oloan Nababan. Selamat siang Pak Oloan. Siang Bang, salam sehat selalu. Hari ini Bapak menjabat sebagai apa di DPRD Pak? Saya saat ini masih dipercaya oleh partai sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bekasi, dan saya ditugaskan di Komisi 4 yang sebelumnya 5 tahun yang lalu saya di Komisi 3, saat ini saya di Komisi 4. Ya, kita jalankan sesuai dengan perintah daripada pimpinan. Bicara Komisi 4 itu membidangi apa aja itu? Komisi 4 ini kan membidangi kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya pendidikan, olahraga, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Tapi yang paling utama adalah pendidikan dan kesehatan. Itu yang dibidangi oleh Komisi 4. Hari ini kan sedang ada acara nih berkaitan dengan komisi Bapak gitu ya, bidang olahraga. Ya. Menurut Bapak atau harapan Bapak gitu ya ke depan itu seperti apa Pak untuk olahraga di Kota Bekasi? Baik, olahraga di Kota Bekasi ini kan ya patut kita acung jempol lah, karena dari ajang PON kemarin yang di Sumatera Utara dan Aceh, Jawa Barat Kota Bekasi menyumbangkan cukup lumayan medali untuk kontingen daripada Jawa Barat, sehingga ini membuat nama baik Jawa Barat secara nasional makin harum tentunya. Nah, saya sebagai anggota Komisi 4 di DPRD Kota Bekasi ya sangat menginginkan bahwa di setiap cabang olahraga yang ada di Kota Bekasi bisa memberikan sumbangan yang terbaik nantinya di Porprov 2026 yang akan datang. Salah satunya adalah dari cabang olahraga voli. Kebetulan rekan saya Haji Anton yang merupakan ketua cabornya agak aktif ini membuat pertandingan di Kota Bekasi untuk menjaring bibit-bibit yang potensial, sehingga kita harapkan dengan situasi seperti ini dan acara-acara seperti ini bisa terjaring atlet-atlet terbaik dari anak-anak kita yang ada di Kota Bekasi dan bisa memberikan prestasi yang maksimal. Tadi Ketua Cabur mengatakan target kita adalah emas di 2026. Nah, sehingga saya memberikan satu semangat kepada mereka supaya lebih giat berlatih lagi, lebih disiplin lagi, dan menjaga tetap sportivitas. Dan itulah alasan saya datang ke sini untuk mensupport mereka sehingga dapat berprestasi di kemudian hari. Begitu, Bang. Ya, kan selain olahraga gitu ya, selain olahraga ada bidang-bidang lain nih Pak. Ya. Contohnya seperti kesejahteraan sosial. Hari ini kan masih banyaklah antara daerah satu dengan daerah lain itu kesenjangan gitu ya. Ya. Nah, harapan Bapak ke depan ini apa yang mau Bapak perjuangan di Komisi 4 ini? Ya, jadi Komisi 4 ini salah satunya juga membidangi kesejahteraan sosial, di mana kita tahu masalah sosial di setiap kota itu menjadi masalah yang serius. Nah, dengan adanya satu program-program yang bisa merakyat dari pemerintah Kota Bekasi, tentunya masalah-masalah sosial ini bisa teratasi. Kesenjangan-kesenjangan bisa teratasi. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya bagaimana pemerintah Kota Bekasi memberikan satu semacam usaha
yang bisa mandiri dilakukan oleh masyarakat Kota Bekasi. Sehingga harus ada perhatian khusus terkait dengan bagaimana melatih mereka menjadi wirausaha, bagaimana memberikan permodalan kepada mereka untuk bisa mandiri, tidak terjerat dengan pinjaman online yang sangat merugikan, yang sangat mencekik. Dan bagaimana kemudian nantinya ketika mereka sudah melakukan usaha, sudah memproduksi sesuatu yang bisa mereka produksi, tentunya pemerintah juga harus bisa bagaimana kemudian hasil daripada produksi mereka itu, apakah itu usaha kuliner atau karya kekaryaan atau apapun itu namanya, ya bisa dipasarkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bekasi. Dan itu merupakan salah satu konten kita di Komisi 4. Itu untuk kesejahteraan sosial, Bang. Ya, baik. Selain kesejahteraan sosial, saya pengen bicara soal kesehatan. Kesehatan. Hari ini kesehatan itu tentang BPJS nih. Aturannya kan BPJS PBI itu nggak bisa dihapuskan katanya. Sedangkan warga mengalami kesulitan itu ketika pengobatan karena di RS terus ditagih oleh bidang BPJS-nya. Ya. Warga tahunya sudah dibiayai nih sama pemerintah ya kan, karena PBI itu karena nggak mampu. Tapi kenapa masih ditagih tunggakannya tuh Pak di rumah sakit? Nah, jadi sebenarnya kalau masyarakat sudah punya BPJS, itu tidak ada alasan rumah sakit menagih biaya pengobatan atas masyarakat itu, kecuali sesuatu yang memang di luar daripada tanggung jawab BPJS. Nah, pertanyaannya adalah apakah masyarakat sudah punya BPJS? BPJS ini ada yang mandiri, ada yang PBI. Nah, ini Kota Bekasi sudah mencapai 99% lebih kepesertaan BPJS sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung program kesehatan di masyarakat. Nah, sebagian dari situ adalah PBI. Nah, tentunya PBI ini merupakan satu kebijakan pemerintah bagi masyarakat yang dianggap dan dipandang tidak mampu untuk membayar iuran BPJS-nya. Maka pemerintah harus hadir karena itu dijamin oleh undang-undang. Nah, tapi ada juga yang mandiri. Yang mandiri ini adalah mereka yang bekerja, baik formal maupun informal, sehingga mampu membayar daripada iuran BPJS-nya. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini hanya memberikan PBI itu kepada masyarakat yang dipandang tidak mampu untuk membayar BPJS. Nah, pertanyaan kadang ketika ada masyarakat pembayar mandiri, peserta mandiri di PHK misalnya, terus BPJS-nya sudah stop. Nah, disitulah kadang menjadi satu masalah bahwa ketika dia sakit, BPJS tidak dibayar, maka BPJS menolak. Otomatis rumah sakit akan menagih biaya pengobatannya. Nah, dalam hal ini masyarakat juga harus aktif untuk bagaimana kemudian BPJS itu harus melekat di dalam diri. Ketika dia mandiri, ya tidak ada masalah. Tapi ketika dia sudah tidak lagi menjadi peserta mandiri karena lain dan sesuatu lain hal, seperti misalnya tidak kerja lagi, harusnya dibuat laporan kepada pemerintah bahwa dia sudah tidak bekerja lagi, maka iurannya tidak bisa dibayar lagi. Tentunya kalau pensiunan yang memang mampu untuk membayar juga biar pensiunan harusnya dibayar aja karena ini subsidi sih. Tapi karena PHK dia tidak mampu lagi, harusnya pemerintah hadir. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira pemerintah Kota Bekasi akan memberikan ruang untuk menjadi mengganti tadinya yang mandiri menjadi
peserta PBI, sehingga tidak ada masalah pada saat mereka berobat di rumah sakit. Ya. Kan di Komisi 4 ini ada bidang perpustakaan nih, Pak. Membidangi perpustakaan. Perpustakaan hari ini di Kota Bekasi yang saya tahu itu ada satu di dekat Dispora. Ya. Itu kan terlalu di pojok, Pak, ya. Dan sedikit itu anak-anak muda bahkan mahasiswa sendiri yang tahu kalau di situ ada perpustakaan kota gitu. Iya, iya. Ke depan harapan Bapak dan sedangkan minat baca di Kota Bekasi ini sangat minim gitu kan. Iya, iya. Ke depan harapan Bapak dan keinginan Bapak, langkah apa yang akan Bapak lakukan di Komisi 4 ini untuk teman-teman meningkatkan minat baca teman-teman atau pemuda di Kota Bekasi? Ya, terkait dengan minat baca ini, tentunya perkembangan teknologi sangat berpengaruh. Karena sekarang ini, ketika ingin membaca sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, tinggal dia klik-klik di gadgetnya, bisa diketahui informasi apapun yang dia ingin dapat. Nah, tapi menurut saya, kita tidak bisa membiarkan itu. Itu bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang melek teknologi. Tapi yang namanya perpustakaan ini tetap harus kita jaga, dan bagaimana masyarakat juga tertarik, khususnya masyarakat pendidik harus tertarik terkait dengan perpustakaan. Bagaimana caranya? Ya tentunya sosialisasi daripada pemerintah harus terus dilakukan. Perbaikan perpustakaan harus terus dilakukan. Buku-buku yang ada di perpustakaan juga harus dijaga kualitasnya dan jenis-jenis bukunya, sehingga orang tertarik ke perpustakaan. Kalau kita lihat di negara-negara yang sangat maju sekali, perpustakaan masih tetap menjadi tempat untuk dikunjungi, tentunya bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu dari buku-buku yang ingin mereka dapat. Karena kalau dari gadget ini kan ya belum tentu juga valid. Tapi kalau kita sudah di perpustakaan, saya kira apa yang dibaca di sana pasti sesuai dengan ilmunya gitu loh. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi harus menjaga bagaimana kemudian perpustakaan ini tetap menjadi tempat yang layak dan rindu untuk dikunjungi bagi para pembacanya. Karena tidak ada alasan perkembangan teknologi kita meninggalkan perpustakaan. Kita kalau lihat di negara-negara berkembang sekalipun, perpustakaan tetap menjadi salah satu tempat favorit untuk dikunjungi. Nah, Komisi 4 akan mencoba memberikan advice kepada pemerintah Kota Bekasi agar menghidupkan perpustakaan ini dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi, sosialisasi dan bagaimana menyediakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan itu sehingga orang tertarik untuk datang ke sana. Dan tata letak perpustakaan itu juga mempengaruhi bagaimana orang datang ke sana. Jangan seperti yang tadi di pojok-pojok begitu, orang nggak tahu. Nah, ini yang harus kita tata supaya masyarakat kita, khususnya kaum intelektual di bidang pendidikan, rindu dan mau berkunjung kepada Ya. Ini selanjutnya kalau bicara Komisi 4 juga kan bicara tentang anak muda ya, tentang remaja gitu kan. Dan hari ini bisa dibilang Kota Bekasi ini 56% itu pemuda gitu ya penduduknya gitu. Ya dari data KPU ya, data pemilihnya itu. Dan tapi sumber daya manusia yang anak muda ini Pak, sangat disayangkannya masih maraknya kenakalan remaja nih. Buktinya aja angka peredaran narkotika gitu 2023 itu naik 2 kali lipat gitu Pak. Dan masih banyak remaja tawuran-tawuran dan begal-begal itu rata-rata anak-anak muda gitu. Ke depan langkah apa yang akan Bapak lakukan di Komisi 4 ini gitu ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu Pak kira-kira? Ya, terkait dengan anak muda ini kan ini adalah aset Kota Bekasi, aset bangsa kita ke depannya. Maka tidak boleh dibiarkan ketika anak muda coba lari dari rel yang sebenarnya. Tentunya kalau kita lihat data, begitu banyaknya masih kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan anak muda.
legal, pemakaian obat terlarang dan lain sebagainya masih sangat banyak. Tapi namun demikian kita tidak boleh pesimis. Pemerintah harus benar-benar memberikan perhatian bagaimana kemudian anak muda ini terbangun, harus memberikan aktivitas-aktivitas kepemudaan dari berbagai organisasi kepemudaan supaya anak-anak muda ini bisa melakukan aktivitasnya dengan positif, karena yang potensi yang membuat mereka menjadi ke arah nakal dan melakukan sesuatu yang negatif tentunya karena ada idle time, waktu menganggur, tidak ada kegiatan sehingga nongkrong terus sepakat untuk hal-hal yang negatif. Tapi kalau misalnya udah dari organisasi kepemudaan, Karang Taruna yang ada di Kota Bekasi memberikan satu aktivitas di lingkungan masing-masing seperti olahraga dan lain sebagainya, tentunya akan berkurang potensi untuk lari dari rel yang sebenarnya. Dan kemudian bagaimana ekonomi bisa sangat mempengaruhi mereka, baik ekonomi orang tuanya maupun mereka sendiri yang mungkin sudah waktunya bekerja tapi juga belum dapat bekerja. Maka ini harus dicari jalan keluar. Salah satunya adalah ya tentunya pekerjaan formal. Orang tuanya harus diberikan usaha-usaha yang bisa menghidupkan keluarganya kalau orang tuanya tidak bekerja. Dan anak-anaknya yang sudah selesai sekolah tentu perlu kegiatan yang bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri. Maka harus disiapkan bagaimana kemudian usaha-usaha di Kota Bekasi bisa merekrut mereka sebagai tenaga kerja, atau harus diciptakan oleh pemerintah Kota Bekasi niat bagaimana kemudian anak-anak muda ini bisa menjadi wira usaha yang benar-benar bisa menciptakan peluang untuk diri mereka sendiri. Karena berbagai konten sekarang, konten kreatif dan kegiatan-kegiatan kreatif bisa menghasilkan dan itu bisa menggerakkan ekonomi. Dan ini harus dilakukan oleh pemerintah supaya kenakalan anak muda ini makin berkurang ke depannya. Begitu, Bang. Ya, tadi kan bicara remaja ya, angka narkotika kita khususnya di Kota Bekasi itu naik 2 kali lipat gitu penyebarannya. Sedangkan di Kota Bekasi ini badan narkotika kota itu nggak ada, Pak. Bahkan tempat untuk rehabilitasi narkotika itu tidak ada. Setahu saya adanya itu cuman untuk sakit jiwa tuh di Dinsos. Ke depan apa yang akan Bapak perjuangkan untuk para anak muda ini khususnya di narkotika, peredaran narkotika ini? Baik, sesungguhnya anak-anak muda yang masuk ke dunia narkotika ini, mereka itu sesungguhnya adalah korban. Karena itu dari hati kecil mereka tidak ada niat awalnya untuk masuk ke sana, tapi mereka adalah korban, diperdaya dan menjadi ketagihan. Nah, maka ketika yang namanya korban, masyarakat kita harus dilakukan penanganan yang baik supaya tidak menjadi makin parah. Maka ya melalui Komisi 4 nanti akan coba kita lakukan usulan bagaimana kemudian di Kota Bekasi ini ada penanganan terhadap korban-korban kecanduan narkotika supaya dipulihkan kembali, diberikan lagi kepercayaan. Nah, apa yang harus dilakukan tentunya ya harus berkoordinasi dengan badan-badan yang berhubungan dengan penanganan narkotika. Dan ini akan kita coba upayakan nanti kita diskusikan dengan pemerintah Kota Bekasi melalui mitra kerja Komisi 4 supaya anak-anak kita yang ada di Kota Bekasi yang terkontaminasi dan masuk di dalam jaringan pemakai narkotika ini bisa disembuhkan, bisa dipulihkan, dan bisa mereka punya masa depan yang lebih baik lagi. Gitu, Pak. Ya, semoga BNK di Bekasi kembali ada, Pak ya. Dulu seingat saya pernah ada di zaman di Kota Pak Mokhtar tuh. Iya. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang itu. Kayaknya BNK itu sudah nggak ada ya. Yang ada BNP ya, provinsi ya. Iya, ada provinsi. Hanya dari provinsi. Nah, ini merupakan
merupakan satu diskusi yang perlu kita kaji kembali bagaimana penanganannya dan kehadiran pemerintah untuk bisa merehabilitasi dan memberikan kesadaran kepada warga masyarakat khususnya anak muda supaya tidak terjangkit dengan ketagihan narkotika ini, dan mereka yang sudah keburu menjadi korban untuk bisa dipulihkan kembali. Dan bicara tentang tadi Pak, Bapak kan bilang tadi salah satu solusi kenakalan remaja itu organisasi-organisasi kepemudaan ini memberikan kegiatan nih buat anak-anak muda nih, supaya tidak terkontaminasi kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tapi Pak, faktanya di Kota Bekasi itu gitu kan ya, dana hibah untuk organisasi yang menaungi seluruh organisasi kepemudaan aja itu sangat minim. Sedangkan APBD kita itu sampai hampir 7 triliun gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Kota Bandung gitu Pak, bandingkan Kota Bandung yang APBD-nya di bawah kita gitu ya, tapi hibah untuk kepemudaannya itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Tapi ini malah di Kota Bekasi yang jumlah anak mudanya banyak gitu ya, secara APBD-nya besar, tapi untuk organisasi kepemudaannya sangat minim Pak gitu. Bahkan nggak sampai 1 triliun itu, nggak sampai 1 miliar itu gitu. Ke depan ini bagaimana Pak untuk menangani hal tersebut gitu, menyikapi hal tersebut? Ya, jadi saya kira ini sudah menjadi masalah serius anak muda ini, karena sekali lagi apapun itu mereka adalah masa depan bangsa kita ini, masa depan Kota Bekasi. Ketika mereka rusak, maka rusaklah bangsa ini, maka rusaklah kota ini, maka harus dijaga. Salah satu caranya adalah bagaimana memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ketika itu sudah harus dilakukan tentu berhubungan dengan anggaran dan gitu ya. Nah, kalau misalnya anggaran ini harus bisa kita maksimalkan. Nanti Komisi 4 akan membuat satu diskusi dengan mitra terkait dengan masalah kepemudaan ini, supaya ada terobosan yang nyata, yang di luar daripada kebiasaan. Bagaimana anggaran itu bisa berpihak kepada kegiatan-kegiatan kepemudaan. Nanti kita akan kawal itu, dan ini menjadi salah satu masukan bagi kita, karena yang mau kita bicarakan anggaran adalah sudah menjadi pembahasan untuk 2026 ya, karena 2025 ini kan udah selesai pembahasan, tinggal pengesahan, dan itu sudah disahkan secara 2 PPAE, tinggal pengesahan APBD-nya. Maka di 2026 program kepemudaan ini saya kira Komisi 4 akan menjadi salah satu isu yang harus diangkat dan harus ditingkatkan. Kehadiran pemerintah Kota Bekasi untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan tentunya harus nyata melalui penambahan anggaran. Amin Pak, semoga bisa supaya kegiatan anak muda ini semakin banyak nih Pak gitu, supaya nggak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu gitu Pak. Ya. Tadi kan kita bicara tentang pemuda nih. Sekarang saya mau ngobrol tentang olahraga. Olahraga. Kan ini ada acara nih Pak. Balik lagi ke acara ini nih. Ini acara berkaitan tentang olahraga apa nih Pak? Kegiatan apa ini? Ini saya lihat ketua cabur voli ini membuat acara pertandingan antar klub, piala ketua KONI. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira perlu supaya bisa memberikan satu informasi bakat daripada anak-anak kita di cabur tertentu, dalam hal ini cabur bola voli. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh caburnya untuk, kalau tadi saya diskusi ya, kita ini kan mau menghadapi Porprov Jawa Barat 2026, dan kebetulan kita salah satu tuan rumah. Nah, maka ketua caburnya menginginkan Kota Bekasi ini menyumbangkan medali emas untuk Kota Bekasi, dan salah satu cara untuk mencapai itu tentunya ya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, supaya mereka bertanding, dengan begitu mereka bisa mengevaluasi diri di mana kekurangannya, supaya nantinya ketika kita melawan kabupaten kota yang lain, mereka udah lebih siap. Nah, dalam hal ini
saya diundang di sini, tentunya saya sangat berterima kasih kepada panitia karena kedatangan kita juga ke sini paling tidak bisa memberikan satu support kepada mereka bahwa bagaimana perhatian kita terhadap olahraga dan kepemudaan ini supaya bisa berkembang di Kota Bekasi. Ya, bicara Porprov nih Pak, di 2026 kita kan jadi tuan rumah nih Pak. Ya. Nah, pemerintah sendiri bagaimana Pak kesiapannya dari fasilitas dan lain-lain itu untuk menghadapi sebagai tuan rumah Porprov 2026 itu Pak? Ya. Sudah berapa persen kesiapan pemerintah? Porprov ini kan apa namanya, tuan rumah ini kan kita berbagi nih, bukan hanya kita. Kalau nggak salah Bogor sama Depok itu jadi tuan rumah bersama. Nah, kalau bicara kesiapan Kota Bekasi, tentunya sudah mereka mempersiapkan sebaik mungkin dan tentunya didukung anggaran yang maksimal. Nah, di dalam APBD 2025 yang akan datang, mereka sudah mengajukan anggaran untuk bagaimana mempersiapkan Kota Bekasi layak dan menjadi tuan rumah Porprov Jawa Barat ini. Sehingga kalau menurut kita persiapan sudah bagus, tinggal mungkin anggarannya baru bisa direalisasikan di tahun 2025. Nah, setelah nanti anggaran sudah kita sahkan, tentunya dinas yang membidangi olahraga ini akan melakukan persiapan terkait dengan fasilitas-fasilitas dan juga atlet-atlet yang akan diterjunkan mewakili Kota Bekasi. Saya kira sudah direncanakan dengan baik, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya, amin. Kan katanya juga lagi mendatangkan pelatih dari Korea ya? Iya. Ya, mendatangkan pelatih dari Korea itu terobosan yang sangat luar biasa dari KONI menurut saya itu. Ya, betul. Ya, sekarang saya coba tipis-tipis nih Bapak, kan sebelumnya di Komisi 3. Oh iya. Ya. Kalau bicara Komisi 3 kan bicara tentang keuangan nih. Betul. Termasuk pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Ini sekarang sudah triwulan terakhir, tapi pendapatan daerah ini belum mencapai 70% ini Pak. Ya. Kira-kira harapan Bapak ini atau yang Bapak inginkan itu pemerintah, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah nih untuk bisa mencapai target gitu Pak? Ya, betul. Saya memang sekarang di Komisi 4, tapi sebelumnya saya 5 tahun di Komisi 3 yang membidangi ini. Nah, kalau kita lihat pencapaian daripada pendapatan itu masih di bawah 70%. Padahal ini sudah bulan November. Tinggal beberapa minggu lagi akan selesai. Nah, ini merupakan salah satu menjadi keprihatinan kita. Karena ketika pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah, tidak tercapai nantinya, itu akan menjadi adanya program-program yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak punya uang, atau menjadi tunda bayar, atau apapun namanya. Sehingga ini harus dilakukan semaksimal mungkin dalam sisa waktu beberapa minggu ini untuk mencapai target pendapatan tersebut. Memang kalau kita lihat dari 68% sampai sekarang itu udah susah, agak susah untuk mencapai di atas 90% dalam beberapa minggu ke depan. Tapi ya kita lihat aja, karena beberapa dari unsur pendapatan ini, khususnya dari TBB, BPHTB, dan pajak-pajak daerah lainnya, retribusi, itu masih banyak yang belum tercapai. Nah, kalau kita lihat apa masalahnya, ya tentunya ini perlu dikaji. Kebetulan saya bukan di Komisi 3 lagi, tapi masih di Badan Anggaran. Kita kemarin melakukan satu pendalaman terkait masalah ini. Tapi memang ada hal-hal yang belum tercapai sehingga tidak memungkinkan tercapainya pendapatan itu. Nah, ya banyak hal nggak bisa saya sebutkan di sini satu persatu, tapi ini merupakan salah satu pencapaian yang kurang dari biasanya. Karena biasanya
kita pendapatan ini kan harus naik setiap tahun anggaran. Tapi kalau ini kita kalau tidak salah PAD kita itu di atas 3 triliun untuk tahun 2024, masih jauh. Nah, untuk mencapai itu agak saya pesimis, tapi ya kita tidak bisa berputus asa karena kalau tidak tercapai ada program yang akan tidak terlaksana nantinya. Jadi harapan kita pemerintah dalam hal ini Bapenda untuk memberikan satu upaya dan usaha yang luar biasa sehingga target pencapaian pendapatan ini khususnya pendapatan asli daerah harus bisa tembus di atas 95% sehingga program-program yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Ya, tadi kita udah banyak ya bicara tentang Komisi 4 nih. Ya. Salah satunya kan sekarang di Komisi 4 itu ada bidang pariwisata nih Pak. Ya, ya. Ya, yang kalau di Kota Bekasi sendiri kan yang masuk pariwisata itu ya termasuk tempat hiburan malam ya Pak. Ya, ya. Gitu. Kira-kira tempat hiburan malam ini seberapa efektif sih Pak untuk PAD kita gitu? Ya. PAD ini kan banyak unsurnya. Ada seperti yang saya sebut tadi, ada pajak, ada retribusi. Nah, pajak ini ada pajak PBB, ada pajak daerah, pajak parkir, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain. Ada juga retribusi parkir, retribusi pasar, dan lain-lain. Nah, terkait dengan hiburan, yaitu salah satunya adalah tempat-tempat hiburan malam, yaitu merupakan potensi yang tinggi juga terhadap pencapaian PAD. Karena di samping BPHTB, PBB, pajak restoran, pajak hiburan merupakan salah satu potensi yang sangat tinggi. Nah, maka Komisi 3 sebagai mitra kerja Bapenda selama ini selalu memberikan perhatian terhadap klasifikasi pajak ini. Pajak hiburan ini tidak bisa disepelekan karena sangat besar potensinya untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Hiburan itu banyak, ada hiburan di mall, ada hiburan ada live music, ada macam-macam, banyak hiburan dan itu sangat bagus untuk menggali PAD. Maka menurut kita ini harus benar-benar dilakukan oleh Dispenda Bapenda untuk bagaimana kemudian mengidentifikasi seluruh hiburan-hiburan yang ada di Kota Bekasi termasuk yang di pasar-pasar untuk bisa kemudian memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah Kota Bekasi. Potensinya besar. Bicara pariwisata nih Pak, kan hari ini pariwisata di Kota Bekasi minim ya Pak ya, minim sekali gitu. Adapun pariwisata ya pariwisata yang bersifat tempat hiburan tadi gitu kan. Sedangkan wisata alam gitu sangat minim, paling ada di Bojong Menteng ada gitu ya, terus hutan bambu gitu ya. Kedepan kira-kira akan ada tempat pariwisata yang ramah keluarga lagi nggak sih Pak untuk di Kota Bekasi ini? Ya. Harapannya seperti apa itu? Pariwisataan ini memang kalau bicara di Kota Bekasi ya harus kreatif karena demografinya sudah menjadi salah satu kota yang alamnya sudah kurang memberikan satu kontribusi wisata alam karena memang situasi daripada demografinya penduduknya udah besar, wilayahnya itu aja, maka harus kreatif seperti ya wisata bambu seperti itu, wisata air yang ada di walaupun tidak besar ya kita punya potensi Kali Bekasi, ada Tarum Barat, Kali Malang. Nah ini yang harus digali menjadi wisata alam. Nah di samping itu pariwisata ini juga harus kreatif bagaimana kemudian olahraga ini merupakan satu penarik wisata juga. Jadi jika kita melakukan event, kita punya fasilitas, ya kita punya kemampuan untuk melakukan event itu.
ya otomatis orang akan datang. Orang yang datang itu akan menginap di hotel atau dimanapun, akan makan dan akan mungkin belanja oleh-oleh dan lain-lain. Itu akan berdampak kepada pendapatan. Nah, maka pariwisata ini tidak bisa kita hanya berpikir bahwa wisata alam aja sebagaimana kota kabupaten yang lain yang wilayahnya memang ada potensi wisata alam. Kita ada potensinya wisata alam, tapi harus kreatif meng-create-nya supaya menjadi tempat kunjungan bagi siapapun, baik warga Kota Bekasi maupun warga non Kota Bekasi. Itu, Pak. Ya. Ya. Terakhir nih, Pak. Ya. Bicara tentang Komisi 4 nih. Ya. Tentang kebudayaan. Ya. Kebudayaan di Kota Bekasi ini kan udah hampir punah nih, Pak. Ya. Kayak ondel-ondel dan lain-lain itu para pelaku budayanya ini banyak yang tidak diberdayakan nih, Pak. Ya. Ya. Ke depan bagaimana, Pak, DPRD Kota Bekasi ini dalam menyikapi hal tersebut itu? Ya. Budaya ini merupakan salah satu aset bangsa kita. Itu ada di dalam Trisakti, bahwa kita berkepribadian di bidang kebudayaan. Maka di setiap daerah di seluruh Indonesia harus menjaga budaya. Nah, bicara Kota Bekasi, budaya di sini kan kental sebenarnya, tapi lama-lama nggak kelihatan. Apalagi dengan situasi Kota Bekasi yang multi etnis, multi agama, multi adat istiadat yang datang dari berbagai penjuru di Indonesia. Tapi apapun itu, budaya Kota Bekasi harus terjaga. Maka pemerintah Kota Bekasi harus benar-benar memberikan satu perhatian untuk bagaimana kemudian melestarikan budaya Betawi yang menjadi originalnya. Ini harus dilestarikan. Apakah itu ondel-ondel atau budaya yang lain yang berhubungan dengan budaya Betawi originalnya, dan budaya-budaya lain yang masuk bisa dibuatkan sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu ikatan di antara komunitas warga Kota Bekasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya. Mari kita jaga budaya yang ada. Ya, tadi kita udah dengarkan, kita ngobrol-ngobrol bareng anggota Dewan, Bapak Oloan Nababan. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Bapak Oloan Nababan bisa terrealisasi gitu ya ke depan, dan kita bisa Kota Bekasi ini lebih keren lagi gitu ya. Mungkin itu saja gitu ya. Tetap di Mata 4, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Dani pamit.